Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh jajaran SMK dan SMA. Kali ini saya akan membagikan tentang inovasi pembelajaran yang sudah saya buat dan sudah saya terapkan di SMK saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Simbisikita, guru jurusan TMI Teknik Mekanik Industri yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Gresik. Tepatnya ada di Desa Kelampok, Kecamatan Bijeng. Oke, inovasi ini saya kasih namanya Fabel MI, kependekan dari fase akselerasi based learning multiple intelligence. Jadi inovasi ini ada 3 komponen utama yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah fase akselerasi, di mana fase akselerasi itu tekniknya adalah saya memadatkan semua akselerasi kelas 2 fase ke 1 fase. Artinya kelas 10 itu anak-anak sudah kita kasih mata pelajaran kelas 11. Tekniknya seperti apa? Yang pertama seperti ini. Semua mata pelajaran kelas 10 itu kita mampatkan dan kita habiskan di 3 bulan pertama, di mana bersama nanti mereka praktek pengenalan alat-alat dasar. Caranya adalah ketika di kelas kita kasih pemampatan materi kelas 10 dan ketika praktek juga kita sisipkan itu. Dan 4 bulan berikutnya adalah 4 bulan pertama itu saatnya anak kelas 10 sudah masuk mata pelajaran kelas 11 plus juga prakteknya. Walhasil nanti anak-anak kelas 10 sudah bisa mendapatkan mata pelajaran kelas 11 dan 10 pun prakteknya juga anak-anak sudah bisa membuat produk secara pasti ya. Karena SMK sudah harus berbasis project. Nah, ketika mereka sudah naik ke kelas 11, maka mereka langsung kita kasih mata pelajaran kelas 12. Di mana prakteknya juga praktek yang level kelas 12. Ini memungkinkan nanti anak-anak ketika kelas 3 itu sudah free. Mereka akan fokus untuk magang saja. Nah, apa efeknya? Bagi yang pernah ngajar atau mendalami di SMK pasti akan pernah mengalami yang namanya komplain dari perusahaan. Biasanya rata-rata gini, Pak mohon maaf anaknya kurang menguasai pembelajaran, kurang menguasai praktek. Nah, ini nanti menjadi dasar untuk memecahkan masalah itu dengan inovasi saya Fabel MI ini. Yang nanti seperti apa sih? Kelas 3 itu ketika mereka magang atau kelas 2 akhir, mereka sudah full mendapatkan teori kelas 10, 11, 12 pun prakteknya juga. Nanti mereka hanya fokus pada magang. Nah, ketika mereka sudah masuk ke kelas 12, maka mereka fokus hanya pada pengulangan kelas 1, kelas 11, 10, dan 12. Itu pun sedikit dan lebih besar ke praktek full. Nanti prakteknya yang kelas 12 ini, yang kelas 10 naik kelas 10 naik 11, 11 naik kelas 12, ini nanti anak-anak akan full praktek inovasi. Mereka sudah berani untuk kita datangkan produk-produk yang di luar. Mereka harus bisa menginovasi produk-produk yang ada. Istilahnya ada ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu adalah komponen pertama, akselerasi dipadatkan. Yang kedua, komponennya adalah pemrograman pembelajaran project atau based learning. Ini memungkinkan anak-anak SMK dan juga bisa ditiru di SMA mungkin, bahwasanya mereka itu kalau dikasih pelajaran dengan metode ini, maka semua pelajarannya itu akan muncul sebuah produk. Hasilnya ada anak-anak akan kreatif, inovatif, kritis, dan jiwa sosialisasinya tinggi. Nah, yang terakhir, komponen yang terakhir ini adalah komponen untuk membedakan antara satu dengan yang lain atau multiple intelligence. Ini adalah sebuah program yang sudah dibuat oleh seorang ahli psikolog yaitu Howard Gardner dari Universitas Harvard tahun 83 dalam bukunya Theory of Multiple Intelligence. Isi buku ini adalah supaya kita para guru tidak menyamaratakan model pembelajaran kepada seluruh kelas atau siswa. Kenapa? Karena dalam penelitian dari zaman ke zaman sampai sekarang, setiap anak itu pasti memiliki 9 kecerdasan yang levelnya berbeda. Nah, ini kuncinya, kita cari yang level paling tinggi di setiap anak. Caranya adalah nanti di kelas di video berikutnya akan saya munculkan
sebuah video yang saya membagikan kuesioner. Itu adalah sebuah alat untuk mendeteksi anak-anak nih, si A, si B itu kecerdasan yang mana yang paling tinggi. Nah, itu adalah proses diferensial. Karena fase akselerasi sama base learning itu bisa berjalan dengan baik kalau komponen 3 ini jalan, yaitu membedakan kecerdasan anak-anak. Untuk apa? Nanti kita akan kelompokkan mereka dengan kecerdasan yang sudah ada. Kecerdasannya adalah kalau kita mengenalnya majemuk, kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan verbal, logis, visual, matematis, kinestetik, interpersonal, natural, moral, dan musikal. Cuman untuk yang musikal di SMK kita abaikan karena mereka tidak ada kaitannya sama sekali antara pembelajaran produk, base learning-nya sama musikal, yang jurusannya beda ya. Oke, nanti di video berikutnya akan saya tunjukkan setelah hasil dari saya menyebar kuesioner, maka akan saya munculkan kelompok-kelompok yang mana setiap kelompok itu penerapannya beda. Contohnya adalah nanti kita akan menuju ke masyarakat sekitar sini, kepada pelaku UMKM. Nanti yang kita kirim adalah anak-anak kelompok yang kecerdasan intrapersonal, verbal, sama visual. Kecerdasan tiga kelompok ini memungkinkan mereka akan komunikasi sama masyarakat yang ada di sekitar. Setelah itu nanti mereka kembali ke kelas, akan dimitingkan, dan akan saya pertemukan dengan anak-anak yang punya kecerdasan logis, matematis, visual, verbal, dan interpersonal. Intinya adalah hasil dari mereka wawancara, itu mereka akan mengeluarkan ide membuat sebuah produk apa untuk base learning-nya. Kebetulan kemarin yang sudah kita rekam adalah mereka akan membuat sebuah produk yang namanya hydro burner, yaitu hasil wawancara dari UKM. Mereka mengatakan, Pak, di UKM itu masalahnya adalah bahan untuk produksi mahal. Bahan apa? Bahan bakar seperti gas, LPG, dan sebagainya. Maka mereka membentuk sebuah alat berdasarkan kecerdasan mereka membuat burner kompor tekanan tinggi yang menggunakan air, bahan bakar air plus oli sebagai pastornya. Oke, setelah muncul ide itu, maka mereka masuk ke fase membuat desainnya. Untuk desain ini saya tunjuk adalah anak-anak yang punya kecerdasan visual, logis, natural, dan kinestetik. Nanti akan muncul desain produk kompor yang paling bagus ya. Setelah jadi semua, mereka prakteknya bareng-bareng, tidak ada pembedaan. Karena ini wajib, mau kecerdasan apapun mereka harus punya teknik kreativitas yang sama. Setelah terakhir selesai nih, maka mereka harus melaksanakan penjualan. Nah, penjualan ini biasanya paling bagus adalah kelompok yang paling dominan adalah verbal dan intrapersonal. Dimana mereka itu tidak jauh bersama orang banyak dan gaya bahasanya bagus. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan, bahasanya adalah metode-metode yang ada di SMK kita, dan inovasi ini sudah saya jalankan, dan hasilnya alhamdulillah. Yang pertama, anak-anak tingkat pembelajaran tinggi, mereka semangat, kreatif, mereka juga kritis pada suatu keadaan, pokoknya mereka antusias banget pada praktek dan teori. Sekian dari saya. Dari SMK Muhammadiyah 2 Gresik, saya atas nama Dwi Semisegita, guru TMI, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.